Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki hari yang ke-22, kita bahas Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang ada di juz 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Imam Bukhari mengatakan Abdul Aliyah telah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan salawat dari Allah ialah pujiannya kepada Nabi SAW di kalangan para malaikat, dan salawat dari para malaikat ialah doa mereka untuk Rasulullah SAW. Ibnu Abbas menyatakan bahwa yusalluna ialah memberikan keberkahan. Demikianlah menurut apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara taklid. Komentar yang disebutkan dari keduanya, Abu Aliyah dan Ibnu Abbas. Di dalam Al-Quran terjemah Mujassah, salawat dari Allah Subhanahu wa taala berarti memberi rahmat, dari malaikat mohon ampunan, dan kalau dari orang-orang mukmin berarti berdoa agar diberi rahmat seperti dan perkataan Allahumma sholli ala Muhammad. Terus yang di ayat 56 itu, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya, itu maksudnya seperti assalamu alayka ayyuhan nabi, artinya semoga keselamatan kepadamu wahai nabi. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Ar-Rabi, Abu Isa Al-Mutusi, dan kemudian Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan pada kami Amr al-Audi, telah menceritakan pada kami Waqi dan Al-Amashi dari Amir Ibnu Murrah, yang mengatakan bahwa ia merasa yakin bahwa Al-Amashi meriwayatkan dari Atta Ibnu Abu Rabah dengan makna firman Allah, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat bersalawat untuk Nabi, bahwa salawat dari Allah Subhanahu wa taala ialah firman-Nya, Maha suci lagi Maha kudus, rahmatku mendahului azabku. Makna buat ayat ini ialah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya di kalangan makhluknya yang tertinggi, para malaikat, dan bahwa dia Allah Subhanahu wa taala memujinya di kalangan para malaikat yang terdekat dengannya, dan bahwa para malaikat pun ikut bersalawat untuk Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada penghuni alam bawah bumi untuk bersalawat dan bersalam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, maka terhimpunlah baginya pujian dari kalangan penduduk alam dan atas dan alam bawah. Jadi kalau di tafsir Ibnu Katsir ini banyak sekali riwayat tentang salam ini, sampai panjang ya. Rasulullah SAW pernah mendengar seorang laki-laki berdoa di dalam salatnya tanpa mengagungkan Allah, juga tanpa membaca salawat untuk Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang ini tergesa-gesa. Kemudian Rasulullah SAW memanggilnya, lalu bersabda padanya atau pada orang lain yang disuruhnya untuk memanggilnya, apabila seseorang di antara kalian berdoa, hendaklah ia memulainya dengan mengagungkan Allah dan memujinya, lalu bacalah salawat untuk Nabi. Kemudian sesudahnya hendaklah ia memanjatkan doa yang disukainya. Karena sobat Quran sekalian, sobat Quran itu kalau kita misalnya mau cari-cari tentang fadilah salat Nabi itu sangat banyak sekali manfaatnya, banyak sekali, itu pun larinya kepada kita sendiri. Bahwasanya Rasulullah SAW itu apabila bersalawat, mengucap salam, Rasulullah tuh ruhnya akan menjawab bangkit gitu. Dan ini saya sampaikan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membalas ucapan satu kali salam tuh sampai 10 kali lipat. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan salawat untukku sekali, maka para malaikat terus menerus memohonkan ampun buatnya selama ia masih membaca salawat. Karena itu adalah seseorang hamba membaca salawat, baik banyak maupun sedikit. Ada juga kisah yang apabila ingin berjumpa Rasulullah dalam mimpi, itu banyak-banyak salawat. Karena sesungguhnya dengan salawat itu kita akan mudah dikenali Rasulullah. Kan suatu saat kan pada Yaumul Akhir kan kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah ya. Dalam satu riwayat, sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, melihat Rasulullah itu sujud terlalu lama, wahai Rasulullah, engkau telah melakukan sujud cukup lama dan saya merasa khawatir
bila Allah mencabut nyawamu dalam sujudmu itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan menyampaikan berita gembira kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ditujukan kepadaku, barang siapa yang mengucapkan salawat untukku, maka dia akan mencurahkan rahmat dan berkahnya kepadanya, dan barang siapa yang mengucapkan salam penghormatan padaku, maka dia akan membalasnya. Karena itulah aku bersujud pada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukurku. Nah, mungkin ya shadaqallahu adzim ya Dr. Rasulullah. Demikian yang bisa kita bahas pada kajian kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan hamdalah, alhamdulillah alamin, serta doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.